Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dalam acara Ngopi Sore 4.0 yang kali ini kita seruputnya lebih malam dari biasanya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sebelum memulai acara Ngopi Sore 4.0, perkenalkan saya Petra Antonius sebagai MC pada malam hari ini. Bagi rekan-rekan yang baru saja join hari ini dan belum pernah mengikuti acara Ngopi Sore sebelumnya, Ngopi Sore, saya akan menjelaskan sedikit tentang acara Ngopi Sore IAI Banten. Ngopi Sore adalah acara yang diselenggarakan IAI Banten yang dikemas dalam obrolan santai yang mendekatkan ilmu arsitek dengan bidang keilmuan lainnya. IAI Banten sudah menyelenggarakan 3 acara Ngopi Sore, yaitu Ngopi Sore 1.0 berjudul merekam arsitektur dalam film bersama Mas Sri Riza dan Pak Budi Sukada. Ngopi Sore 2.0 arsitektur ber-IG Live bersama Mbak Imelda Akmal. Ngopi Sore 3.0 merangkai kisah dari foto arsitektur bersama Bung Mario Wibowo. Buat rekan-rekan yang belum sempat mengikuti acara Ngopi Sore 1, 2, dan 3, bisa mampir ke YouTube IAI Banten untuk melihat tayangannya kembali, dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sebelum dilanjutkan, mari kita seruput kopi dulu supaya semakin menambah kehangatan pada acara malam ini. Pertama-tama saya akan membacakan tata cara mengikuti acara ini. Pertama, silakan menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Kedua, selalu mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Ketiga, semua peserta di Zoom dimohon untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Keempat, mohon pantau chat board Zoom dan chat live YouTube IAI Banten karena ada link presensi acara yang diberikan untuk dilengkapi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat. Silakan juga mengcapture diri sebagai bentuk kehadiran pada Zoom atau live streaming YouTube dan mengupload pada link tersebut. Bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi official IAI Banten di 0821 1281 3745 atau mengirim ke email iaidaerahbanten@gmail.com. Keenam, selama kegiatan ini berlangsung, kami juga live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga rekan-rekan yang di luar Zoom Room dapat mengikuti dan dapat dilihat kembali jika diperlukan. Ketujuh, peserta dilarang merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ke YouTube pribadi, platform online pribadi lainnya tanpa sepengetahuan IAI Banten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara aturan pertanyaan. Pertama, mengajukan raise hand bagi peserta Zoom dan mengetik pertanyaan di kolom chat pada bagian bawah layar ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. Kedua, satu peserta dipersilakan mengajukan 1 kalimat tanya. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. Ketika peserta dapat memulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilakan berbicara oleh moderator dan di-unmute oleh host. Khusus untuk peserta yang menonton di live YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat YouTube yang nantinya akan dipilih dan dibicarakan oleh moderator. Demikian tata aturan yang telah dibacakan untuk dapat dipahami bersama. Sebelum mengawali acara, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita hening sejenak, berdoa bagi kondisi tanah air kita agar cepat terbebas dari pandemik, supaya kita semua dapat beraktivitas dalam keadaan normal. Dan tidak lupa juga kami bersyukur atas kesempatan hari ini kita masih dapat berkarya bersama-sama di rumah, sebab masih banyak saudara-saudara kita yang harus bekerja di luar rumah. Hening dimulai. Hening kita cukupkan. Baik, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyapa moderator yang akan memandu acara Ngopi Sore 4.0 hari ini, yang berjudul Arsitek dalam Secangkir Kopi. Selamat malam, Bung Tommy. Apa kabar? Selamat malam, Bung Peter. Kabar baik selalu. Semoga kabarnya baik juga ya. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bung Tommy untuk memandu acara Ngopi Sore kita malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Peter. Tidak terasa Ngopi Sore sudah sampai yang keempat kalinya. Kali ini memang agak anomali, Ngopi Sore tapi nyeruputnya malam-malam. Sebelum kita mulai, saya akan coba bacakan dulu secara singkat CV dari
Mas Yusing. Yusing lahir di Bandung, Jawa Barat pada tahun 76 dan lulus S1 dari Teknik Arsitektur ITB pada tahun 1999. Yusing memulai karirnya sebagai arsitek sejak 1999. Salah satu pendiri Studio Genesis dan pada tahun 2008 mendirikan Akanoma, yang berarti akar anomali. Akar anomali menegaskan komitmen studio untuk senantiasa berakar kepada konteks budaya, potensi, dan persoalan di Indonesia. Beliau percaya bahwa arsitektur harus dapat melayani semua kalangan tanpa batas. Karena itu, melalui Studio Akanoma, ia mulai membantu desain rumah murah dengan jasa desain murah, agar kalangan menengah ke bawah juga dapat menikmati rumah yang didesain dengan baik. Secara umum, saya akan bacakan per tahun. Tahun 1999, beliau lulus dari S1 Arsitektur ITB. 2009, menulis buku Mimpi Rumah Murah. 2011, mendirikan Studio Akanoma, yang visinya adalah belajar menyayangi bumi dan segala isinya melalui arsitektur. Beliau juga sempat menjadi kontributor tulisan di buku Sang Arsitek, Mengenang Kembali Arsitektur IEB Mangunwijaya, yang diterbitkan oleh Canisius pada tahun 2013. Karya Studio Akanoma ditulis dalam buku 7 Arsitektur Indonesia, Lahirnya Generasi Arsitek Baru, terbitan 2015 oleh Kanaya Press, dan buku 15 Cerita Arsitek Muda, yang diterbitkan oleh Imaji tahun 2017. 2017, 18, dan 19, beliau menjadi dosen pembimbing Studio Desain Strata 2 di Arsitektur ITB. 2017 sampai sekarang, World Bank menunjuk beliau menjadi konsultan dalam program nasional Kota Tanpa Kumuh melalui gagasan revitalisasi kampung kota. Tapi sekarang, sebelum masuk ke sesinya Mas Yusing, kita sapa dulu Mas Pepeng dari Jogja. Selamat malam, Mas Pepeng. Oke, selamat malam Mas. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Yusing. Malam, Pak Tommy. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman juga sehat-sehat semua ya. Sehat. Saya mau izin untuk menyapa dulu, ngobrol-ngobrol dengan Mas Pepeng ini yang dari jauh-jauh dari Jogja ini. Sip. Ya Mas, gantian. Gimana? Ini bukan nyeduh ini ya, bukan nyeduh kopi ya. Wow. Biasanya tuh kalau kita datang ke klinik kopi di Jogja yang diasuh sama Mas Pepeng tuh, pasti pertanyaan awalnya, halo apa kabar? Suka ngopi? Ya. Mau kopi apa? Suka yang asam apa yang pahit? Apa yang light? Kira-kira begitu kan? Ya Mas, dulu. Monggo cerita. Oke. Halo. Ini kedengeran Mas, kedengeran? Dengar, jelas. Loud and clear. Perkenalkan, nama saya Pepeng. Saya dari Clean Kopi. Terus saya yang mendirikan Clean Kopi. Terus buka itu 2013. Tapi konsepnya udah mulai dari 2011 2010 udah mulai nyeduh gitu. Terus dulu kami pakai di Sanata Dharma. Jadi tempatnya dulu di kita tempat gitu di Sanata Dharma. Hasil terus 2005. Bukan tempatnya sekarang Mas ya? Bukan, dulu masih keseok-seok dulu. Ya. 2015 baru pindah ke rumah. Yeah. Jadi rumah saya itu biasa 4x9 gitu, terus pakai batako, terus
didesain, terus awalnya juga bingung gitu, waduh saya juga bukan orang arsitek, terus akhirnya ketemu Pak Eko, pertamanya Pak Eko Prawoto, terus nggak jalan, terus akhirnya ketemu Mas Yusing gitu, perusahaan sama Mas Yusing jalan, nggak tahu kenapa, mungkin jodoh mungkin ya. Terus awalnya Mas Yusing desain yang bagian depan, jadi yang Sebentar, yang, kalau nggak salah pernah ditolak sama Mas Yusing waktu itu? sama Mas Yusing ya sempat ditolak karena budgetnya terlalu rendah. Itu karena kan saya juga bukan orang arsitek kan, jadi nggak ngerti cara kerja arsitek itu gimana gitu, bener-bener nggak ngerti, ya udah terus bikin aja, terus gimana sih kerja arsitek itu, terus waktu di sama Yusing itu ditolak, terus entah kapan ya 2000 berapa itu saya diundang ke Akanoma itu, aku nyeduh kopi di Akanoma, nah dari situ jadi oh ternyata bangunan tuh kayak gini ya gitu, jadi beda banget sisi, jadi bayangan rumah itu tuh aku tuh bayangan rumah itu yang di tembok ya ketutup segala macam. Nah setelah di 2000 berapa ya aku ke Akanoma itu 2013 kalau nggak salah, 2011 ya, waduh lupa November kayaknya. Nah itu November. 2000 pas itu aja, pas aku naik Gojek itu, Mas ini Akanoma tahu nggak tahu. Oh itu yang villa itu. Villa. Jadi bangunannya Mas Yusing itu Gojek di sana itu tahunya itu villa itu loh. Oke, ya saya diantar ke sana. Beneran, terus setelah rumahnya kayak gini ya. Jadi itu merubah pola aku bahwa rumah itu nggak harus yang tembok gitu, nggak, tapi ya udara bisa masuk gitu. Ya kalau tampilnya ya hujan gitu ya nggak apa-apa, dan itu bisa berdamai dengan alam gitu loh. Terus akhirnya Mas Yusing saya tahu itu, terus cocok, terus akhirnya dia desain yang bagian depan, terus setelah tumbuh terus Mas bisa nggak bikin seng lantai, aku pengen, kan dulu belum nikah, nah setelah nikah terus bisa nggak bikin rumah seng dibikin lantai 2 gitu sekali. Bisa, terus akhirnya ya sampai terus bikin lantai 2 gitu, karena itu juga kejar-kejaran. Jadi awalnya Mas Riza kesini kan, terus Mas ngobrol, terus dia suka kopi juga, terus bisa nggak naik misal film gambar di sini gitu. Ya udah, terus habis itu terus lupa itu tanggal berapa itu, terus langsung saya tak telepon pertama itu pacarku ya sekarang istriku itu, yang kedua Mas Yusing, dari langsung tak telepon Mas Yusing, aku butuh gini bisa gitu, budgetnya segini bisa, ya udah ya terus jadi aku bikin rumah itu cuman atap cor-coran ini sama atap gitu loh. Jadi karena uangnya belum cukup kan, aku pakai 50 juta kalau nggak salah dulu, budgetku segini, bisa nggak gitu, bisa gitu. Nah itu jarang arsitek yang mungkin 1001 sing bisa kayak Mas Yusing gitu, sing ya budgetmu berapa terus akhirnya dikerjain gitu. Nah, itu jarang. Biasanya kan arsitek kan ya butuhnya segini, dapetnya segini gitu. Enggak, naik Mas Yusing lebih fleksibel gitu. Aku punya dananya segini gitu. Bisa nggak jadi bisa kok, bisa gitu. Tapi ya bertahap gitu. Itu jadi senang gitu. Jadi rumah itu enggak, konsep rumah itu bukan yang jadi, tapi konsepnya kayak kita betulin baju yang oke, ukuranmu segini, nanti kamu nambah gitu. Kayak gitu. Jadi rumah itu, iya aku akhirnya menyebutnya dengan rumah tumbuh gitu. Terus tambah lantai 2, terus setelah menikah baru kelihatan bentuknya itu, karena ada istri kan, terus dia nambah gitu, terus kayak gini. Nah, keterlibatan istri juga penting, karena dia juga karena dia terlibat juga yang pakai rumah ini, otomatis aku melibatkan dia gitu untuk kamu butuhnya gimana sampai sekarang gitu. Jadi mungkin fotonya bisa ditampilin mungkin itu yang dari segi arsitektur ya. Jadi kalau terus kenapa buka di rumah ya, dengan kondisi kayak gini kan orang baru sadar gitu, orang kecenderungannya akan di rumah kan, kerja di rumah segala macam. Sebelum ada istilah kerja di rumah atau itu segala macam, aku udah mulainya udah duluan gitu.
Jadi ketika ada di klinik kopi sekarang itu Mas Pepeng ada kedai kopi, ada rumah, ada tempat roasting. Iya Mas, semuanya ada. Jadi kalau kita kan sampai sewa tempat sing sebelah sini kan punya ibuku ya. Itu buat roasting karena mesin roastingnya sekarang gede kan. Dulu kan cuma 1 kilo, nah sekarang pakai 3 kilo. Terus ya tumbuh gitu. Nah ini bangunan yang bagian depan itu, yang bagian lesehan ini. Bagian lesehan, terus didesain sama Mas Yusi juga. Aku pengennya nah ini bangunan awal. Jadi bangunan awal itu bangunan sing Batako ini bangunan aslinya itu kayak gini. Nah aku ngomong sama Mas Yusi bisa nggak ini dibikin lantai 2 gitu. Bisa lah, caranya gimana? Ya pokoknya itu tugasnya arsitek no. Oh ya aku boleh pokoknya dibikin gitu. Nah itulah fungsi, menurutku fungsi arsitek itu sangat penting sekali. Jadi dalam hidup manusia itu paling banyak bikin rumah itu 2 atau 1 kali seumur hidup gitu. Seumur hidup bayangin. Jadi Sebentar. Sebelum lebih lanjut nih Mas. Mas Pepeng itu kan bagaimana ceritanya Mas Pepeng akhirnya bisa sadar bahwa Mas Pepeng butuh arsitek? Kan tidak semua orang, apalagi hanya untuk sekedar tanda kutip kedai kopi gitu ya. Iya. Mas Pepeng, wah saya butuh arsitek nih. Okay. Bukan menghubungi tukang bangunan atau pemborong gitu loh, tapi menghubungi arsitek. Apa yang membuat Mas Pepeng berpikir ke situ? Oke, gini Mas, logikanya kayak gini. Motorku rusak. Ya aku akan mempercayakan itu ke montir yang sudah profesional. Artinya montir kan udah berkali-kali betulin motor gitu. Ya aku serahin ke montir gitu. Nah, arsitek itu sama, dia bekerja berhari-hari, bertahun-tahun, sampai kuliah lama berapa tahun, terus akhirnya dia bikin proyek segala macam. Itu kan itu akhirnya membuat jadi dia berpengalaman gitu loh. Nah, pengalaman itu yang dibutuhkan aku itu. Aku butuh orang yang berpengalaman untuk aku bayangin aku menyerahkan hidupku itu ke arsitek gitu. Jadi peran arsitek itu sangat penting sekali. Jadi ibaratnya arsitek itu kayak bidan gitu. Dia yang membantu melahirkan ide, melahirkan rumah gitu. Nah, ya menurutku tetap butuh arsitek. Butuh arsitek karena kerja arsitek itu kan panjang toh Mas. Jadi bukan cuma hari ini toh, tapi dia kan udah melakoni ini berulang kali, bikin ini udah gambar gini. Nah, ketika aku bilang aku butuh arsitek, ya butuh banget menurutku. Ketika orang nggak bisa kita bikin celana sendiri itu nggak bisa. Ini itu makanya kita butuh penjahit gitu. Nah, yang bikin celana itu dia mempercayakan hidupnya itu ke tukang jahit itu. Sama konsepnya. Nah, ketika aku mempercayakan hidupku itu ke arsitek itu, ke tukang arsitek itu ya penting gitu. Penting Mas, penting banget. Ini menurutku penting banget. Karena dalam periode kita umur misal taruhlah kita punya umur 100 tahun gitu. Ya seumur hidup itu kita cuman paling mentok bikin rumah itu 2 kali atau cuma 1 kali. Itu 1 kali. Paling banyak itu 2 kali. Mungkin kalau orang kaya gitu bisa bikin 3 tahun, tapi periode manusia itu kan yang bikin rumah cuma sekali seumur hidup, kecuali dia nikah lagi atau apa. Tapi tetap setiap orang pasti akan punya fase bikin rumah itu. Nah, alangkah baiknya kalau dalam periode itu kita menyerahkan ke orang yang lebih ahli, orang yang dia lebih perhitungan soal udaranya gini, ini nanti akan hujan, ini nanti akan tampias, terus nanti kamu jemurnya di sini karena di sini akan kena matahari segala macam, itu kan harus diperhitungkan gitu. Ini aja bahkan sampai aku juga nggak bakal tahu bahwa ternyata titik lampunya diperhitungkan biar nggak silau. Ternyata gitu ya. Setahu kan cuma dikasih lampu beres kayak nasi padang gitu kan. Itu nggak, ternyata emang titik lampunya itu nggak direct, tapi dia mantul-mantul gitu. Wah, bisa ya pengaruh. Jadi dari lampu aja itu udah ngaruh banget ya. Cara ngatur lampu aja udah. Wah ya, itu penting ya menurutku. Itu kenapa arsitektur itu penting, jasa arsitek itu.
Itu Mas, Ya, yang menurutku gitu. Udah berapa lama berarti Mas Pepeng itu bikin klinik kopi? Kita bikin klinik kopi itu 2014, 13. Ini pokoknya udah 7 tahun Mas kemarin, tanggal 14, tanggal Juni, tanggal 14 itu kita udah 7 tahun. Baru tahu, baru sadar. Dan tetap bertahan, luar biasa. Harus. Ini udah jadi ini ya, jadi penghidupan udah. Ibaratnya udah kita masuk kolam tuh udah segini kan, nggak bisa lagi balik, jadi ya harus serius gitu. Kalau balik ke belakang sebentar, kenapa dinamakan klinik kopi, Mas? Waduh, itu juga bingung. Nggak ada yang spesifik gitu, Mas. Aku tuh nggak terlalu filosofi yang kayak gitu-gitu ya. Bikin warung seperti pasien yang berobat ke dokter begitu? Enggak. Menurutku nama nggak begitu penting, Mas, karena yang penting itu konsepnya kan. Jadi ketika ada orang yang meniru, saya pengennya gini, klinik kopi itu hanya role model bahwa bikin warung bisa di rumah, bikin warung itu bisa sederhana, bisnis ini bisa diadopsi siapapun gitu, yang ya cuma di rumah ini aja. Klinik kopi kan sebetulnya cuma dua orang Mas, aku sama istriku sama stafku, satu orang satu, ya udah gitu, cuma 3 orang Mas klinik kopi itu. Bisnis ini nggak bisa besar, bisnis ini tuh kecil, tapi bisa menghidupi, tapi bisa ya cukup lah gitu. Nah konsep itu yang saya pengen sebarkan ke banyak orang. Akhirnya sebisa mungkin bisa bikin warung kopi di rumah, atau ya syukur-syukur bisa kerja dan hidup di rumah, dan ya semuanya di rumah gitu Mas. Nah gitu. ini di slide ini bisa diceritakan Mas? Yang mana slide? Oh ini setelah udah jadi yang bangunan atas. Jadi ini gambar desainnya Mas Yusing yang tahap kedua. Jadi tahap pertama itu dulu ngerjain yang bagian lesehan. Itu tahap pertama. Nah, tahap kedua itu pengerjaan yang lantai 2. Jadi lantai 2 itu juga prosesnya panjang. Jadi harus ngecor dulu toh. Setelah bikin cor terus baru bikin lantai atap. Nah, atapnya itu khas banget sama Mas Yusing kan, dengan miring segala macam itu. Bahkan di tetanggaku nggak ada Mas rumah yang kayak gini, yang konsep kayak gini itu nggak ada itu. Bahkan ketika bikin ini aja dicemooh warga itu, di apa ya istilahnya, ini bikin apa toh ini itu, Indomaret toh ini mau gudang apa toh itu. Jadi sempat digituin, sempat down juga, bahkan bukan dari tetangga, dari keluarga sendiri itu sampai, kamu kok udah modern loh, kok rumah bambu toh nunggu. Ya harus gila, harus berani karena ini kan yang aku pilih gitu kan. Ya nggak peduli saat itu, nggak peduli pokoknya bikin ya kayak gini gitu. Nah setelah itu sadarnya itu setelah 4 tahun atau 2 tahun itu baru sadar loh ternyata, baru sadar ya, orang-orang yang dulu mencemooh itu sekarang merasa lebih kenal gitu. Wah, Pepeng itu teman saya dulu itu, wah telek. Enggak. Jadi tiba-tiba semua orang jadi akrab. Iya, tiba-tiba orang semua jadi akrab gitu. Padahal dulu orang-orang pertama yang mencemooh, buka warung kok di dalam gang gitu, buka warung kok di rumah itu. Oh iya Mas, ya matur nuwun gitu. Nah, tapi terus ya proses menjawab itu nggak butuh ucapan, menjawab itu dengan karya kan, menjawab itu butuh waktu. Jadi ya ketika Mas Riri ngambil gambar di sini terus jadi ADC itu jadi turning point-nya bahwa bisa ya gitu. Coba ceritain waktu kenapa Mas Riri Riza akhirnya memilih klinik kopi jadi bagian dari filmnya. Ya kemarin pas Mas Riri kesini juga tak tanya itu kan, aku nggak pernah dapat jawaban yang pasti sama Mbak Mira atau Mas Riri kan. Kemarin tak tanya, kenapa Mas kamu kok ke klinik kopi? Dia jawabnya cuma, ya tempatmu beda. Oh ya udahlah gitu. Ya aku kadang nggak terlalu pusing kenapa mereka kesini. Dan maksudku ya udahlah, itu udah rezekiku gitu, itu aja sih. Jadi sebetulnya itu kan keberuntungan tuh Mas. Keberuntungan itu ya kan kuncinya cuma 2 kan. Ketika barangmu siap, produkmu siap, ketemu sama kesempatan, ya udah.
Produkku udah siap, klinik kopinya udah siap gitu. Dan kesempatannya ketemu ADC ya udah itu udah keberuntungannya udah jalurnya udah kayak gitu, udah nggak bisa ditolak gitu. Ya udah dinikmatin aja gitu. Terus mungkin nggak kalau misalnya wajah bangunannya belum seperti saat ini, Mas Riri memilih klinik kopi sebagai lokasi syutingnya? Itu kan yang ditonjolin kan sebenarnya bukan di bangunannya atau Mas, tapi lebih ke klinik kopinya. Tapi orang yang datang itu langsung melihat, oh iya ya rumah kayak gini gitu. Kan yang diambil gambar kan bukan di rumahnya Mas, tapi lebih ke klinik kopinya. Tapi rumah itu jadi apa ya? Jadi poin juga gitu. Jadi nggak cuma produknya tapi juga jadi ibaratnya atraksi itu nggak cuman kopinya tapi juga mereka yang datang itu, oh bambu itu kayak gini toh sambungannya itu. Ada loh orang arsitektur tuh nggak tahu sambungannya itu kayak gini toh Mas. Lah iya. Lah terus gambar setahunnya dia itu kan gambarnya kan bambu disambung gitu. Kan nggak tahu kalau bambu itu harus dibor itu. Aku aja nggak tahu dulu nyambungnya gimana gitu. Oh ternyata harus dibor ya gitu. Nah hal-hal kayak gitu kan jadi atraksi mata mereka gitu loh. Oh ternyata rumah pakai asbes masih bisa ya, terus pakai bambu, wah dia ternyata kayak gitu. Jumlah pendatangnya ada perbedaan signifikan saat sebelum syuting dan sesudah syuting? Wah banyak Mas, banyak banget. Jadi hampir ya ibaratnya yang nonton 4 juta kan Mas, yang 4 juta terus 4 jutanya itu 10%-nya ke sini udah penuh Mas, itu udah stres gitu loh. Yo akhirnya terus dari bertahap itu terus akhirnya aku bikin sistem gimana ya tempat duduknya yang nyaman gitu, terus bisa membagi area merokok sama nggak merokok itu, jadi terus toiletnya juga dibetulin segala macam, baru tahu Mas, oh kayak gini ya warung kopi itu gitu. Jadi sistem itu bukan turunan, tapi memang kita yang bikin sistemnya itu loh. Bahkan buka sama tutup itu juga kita yang menentukan itu. Nah dengan rumah gitu, dengan kita hanya di rumah gitu, sebetulnya kita bisa kok Mas Yusing itu otomatis pasti bisa kok mendesain rumah-rumah sing sebetulnya usaha-usaha mikro gitu loh, usaha-usaha sing sebetulnya dikerjain 2 orang atau 3 orang, itu usaha sablon atau usaha bikin jamu itu semua di rumah bisa gitu loh. Itu aja loh. Kamu misal saya lihat kemarin saya lihat postingan Mas Yusing yang dia jalan-jalan di Bangkok itu kan juga, wah warungnya kecil-kecil gitu, terus mikro gitu, wah ternyata bisa ya. Nah kita itu terlalu banyak ruang yang sebetulnya nggak difungsikan Mas di Indonesia itu loh, nggak efisien menurutku. Jadi misal sing paling dekat aja di keluargaku gitu, kita kan punya ruang tamu, padahal nggak setiap hari kita punya tamu kan, kecuali lebaran kan. Nah bahkan kita menyediakan ruang tamu itu dipakai cuma lebaran gitu, kan sia-sia gitu. Di rumahku saat ini itu nggak ada ruang tamu, semua tempat bisa ruang tamu. Tempat sholat di mana aja bisa sholat gitu. Terus mau kerja di mana aja tinggal nyari colokan, hotspot bisa jalan gitu. Jadi sebetulnya dengan sekarang itu banyak, ya mungkin dulu ya ruang-ruang yang dibatasin, ceng ini ruang tamu, ini ruang kerja, ini ruang sholat, terus ruang makan. Ya kalau saya pengen makan di depan mesin roasting ya tinggal makan di depan mesin roasting gitu. Terus mau sholat di sini juga bisa. Jadi semua tempat sebenarnya bisa difungsikan gitu. Gitu. Ya. Tadi saya secara offline saya bicara sama Mas Pepeng. Katanya mau ada ekspansi mendirikan rumah mikro. Oh iya, rumah mikro Mas. Jadi anakku kan udah gede, anakku udah umur 10 tahun gitu. Terus mulai kan kita ranjangnya 1, terus bertiga udah nggak muat gitu. Terus kalau di sekolah itu sering ditanya itu, kamu punya kamar sendiri atau sama bapak ibu gitu. Nah, anakku tuh kepikiran, terus aku punya kamar sendiri caranya gimana? Bentar Mas Pepeng. Ini bisa diterangkan ini slide ini rumah apa ini? Yang mana? Ya ini rumah awalnya Mas. Rumah awal bangunan awal sebelum didesain sama Mas Yusing. Jadi aku juga nggak yakin loh rumahku bisa kayak gini itu. Menurutku fungsi arsitek adalah sangat penting sekali, dia
merubah tampilan nggak cuma bagus tapi juga berfungsi secara bagus itu. Nggak Fungsional. cuma dari fungsional, nggak cuma dari dilihat aja, tapi fungsionalnya sangat dia sangat memperhitungkan semuanya, mulai udara ngalir, terus pohon ini nggak boleh ditebang segala macam, terus ya gitu. Itu saya nggak pernah tahu itu loh. Ya ini rumah bangunan ini awal kayak gini. Ya, batako gitu ya. Batako, terus akhirnya didesain sama dia, sama Akanoma itu. Ya, yang paling penting harus percaya Mas, sebagai yang didesainin itu ya harus percaya gitu loh. Oke, aku percaya sama Akanoma, silahkan di terus nanti pasti paling konsultasi gini udah terus jalan gitu. Monggo lanjut itu, ke rumah mikro. Oke, rumah mikro atau nggak ada fotonya ya. Rumah mikro itu gara-gara ya aku lihat postingan Mas Yusing juga yang sebetulnya menggunakan tempat yang efisien gitu, terus aku bikin kamar 4x4 kalau nggak salah besok itu di atas lesen gitu, karena bisa nggak, terus akhirnya ini baru didesain, kemungkinan tahun ini mungkin bisa bikin 4x4 tapi terus 2 lantai ke atas gitu Mas. Itu jadi rumahnya nanti akan bertingkat itu di atas ini. Itu mungkin satu-satunya rumah yang di sekitar sini. Mungkin lebih ekstrim lagi gitu. Satu-satunya di daerah situ yang aneh Mas ya? Iya, jadi sebetulnya kan kita area tempatnya cuma buat tidur sama kamar mandi kan sebetulnya. Buat kerja juga efektif di mana aja bisa gitu. Nah, sebetulnya Akanoma itu bisa membantu memberi solusi untuk kita yang ya nggak mengerti soal desain atau arsitektur gitu. Itu fungsinya arsitektur sih menurutku. Dia nggak cuma mendesain, tapi dia juga memberi solusi apa yang kita butuhkan gitu. Baik, sebelum dilanjutkan ada baiknya kita buka pertanyaan dulu kali ya, supaya nggak terlalu jauh ke belakang. Bisa bertanya ke Mas Pepeng atau loncat ke Mas Yusing juga boleh. Rekan host tolong dibuka yang bertanya. Ada pertanyaan dari audiens? Belum ada dari Zoom. Berapa lama dibutuhkan brainstorming desainnya? Oh ya, ini lama? dari Ivo Bahar Nugroho. Berapa lama tuh Mas untuk ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Yusing? Butuh berapa lama? Cepet kok Mas itu Mas. Cepet kok itu. Cuman berapa cepetnya tuh berapa hari? Ketemu cuman sekali Mas Yusing ya. Mungkin Mas Yusing bisa jelasin juga. Cepet kok itu Mas. Cepet sekali kok itu. Atau Mas Yusing monggo kalau mau bicara dulu menjawab. Ya, waktu itu saya bareng Yopi ya. Saya bawa Yopi juga ke sini, arsitek proyeknya dari Akanoma yang kebetulan tinggal di Solo. Jadi dekat sama Jogja gitu ya. Waktu itu kita survei bareng-bareng dari Solo ke Jogja. Terus kita lihat rumah batakonya Mas Pepeng tadi begitu. Kemudian memang pada waktu itu saya beruntungnya sudah lumayan belajar soal bagaimana merenovasi rumah tanpa harus bongkar rumah lama begitu ya, karena kan anggarannya terbatas. Jadi itu yang kita terapkan sih. Nanti saya bisa cerita lebih lanjut. Tapi memang tidak terlalu lama karena anggaran awalnya juga mepet sekali waktu itu. Jadi nggak mungkin lama-lama gitu, memang harus segera dibuat juga ya. Dan memang boleh disebutkan nggak Mas? Waktu itu awalnya itu Mas Pepe ngontak saya lewat email. Saya mau bikin warung kopi di rumah begitu ya, kedai kopi. Terus anggarannya berapa? Saya tanya. Mas Pepe bilang anggarannya sekitar 25 juta. Lalu Mas Pepe mengirimkan foto-foto, salah satunya itu kopi Seniman Ubud yang disebut gitu ya. Terus ada satu lagi bangunan bambu yang besar dan keren gitu ya, di Bali juga gitu. Lalu otomatis saya langsung tolak. Mas Pepe nggak bisa kalau 25 juta bikin seperti itu, nggak mungkin bisa. Pasti nggak akan cukup gitu. Karena kita tahu
untuk material dan lain sebagainya Material. itu nggak bisa Iya. begitu ya. Ya singkat cerita selesai udah saya tolak gitu. Nah lalu belakangan nggak sengaja itu ketemunya karena Mas Pepeng diajak Pak Eko ya waktu itu ke Iya, di Borobudur Merajut ya. Bambu. Iya, Ya Borobudur. merajut bambu 1000 candi. Nah di Untung situ baru Mas Pepe nggak sakit hati ya, ditolak ya. Enggak lah Mas, biasa aja Mas. waktu ketemu saya baru tahu Mas Pepeng ini ngomong duluan justru. Dulu saya mentak yesing dan ditolak gitu. Oh yang ini saya baru udah ingat lagi. Jadi waktu itu saya baru kenalnya Mas Pepeng tuh pas ketemu ya di Borobudur itu. Dan Borobudur, mulai ya. nyeduh kopi di sana Mas Pepeng waktu itu ya. Jadi Iya. nyeduh kopi keliling lah ya Mas ya waktu itu ya, belum ada Iya, tempat Mas. ya. Gitu. Jadi memang prosesnya nggak terlalu lama sih waktu brainstorming yang awal karena memang pilihannya sudah pasti ditentukan oleh bangunan yang sudah ada dan sisa lahannya gitu kira-kira ya. Kalau dari waktu ya. Ya. Monggo, ini ada pertanyaan lagi dari Mas. Amabel Nikitalia. Malam Mas Pepeng, saya mau tanya. Ya, Mas Pepeng yang mengerjakan bangunan tersebut, apakah tukangnya dari Mas Pepeng atau dari Pak Yusing? Dan siapa yang mengawasi pembangunan rumah tersebut? oke. Kalau kerja arsitektur itu kan Mas Yusing yang desain gitu. Terus Mas Yusing menunjuk pemborongnya gitu. Ya, terus aku ngobrol sama pemborongnya. Namanya Mas Jajang di Bambu Bos. Ya udah yang ngerjain dia Bambu Bos. Jadi kerja arsitektur Mas Yusing yang desain, terus Mas Yusing merekomendasikan Mas Jajang gitu, Bambu Bos. Ya udah aku kerja sama Mas Jajang itu tadi, udah gitu. Dia yang ngerjain semuanya, mulai dari pengerjaan semen, ngerjain bambu segala macam gitu. Memang Itu- yang banyak mengawasi juga Mas Pepeng karena Mas Pepeng masih tinggal di situ ya waktu itu ya. Oh iya, masih tinggal Nggak di situ pindah Mas. ya? Jadi tetap tak lihat gitu. Oh, itu. Tapi pernah tak tinggal karena aku harus kan ketika ini dibangun, aku nggak bisa tinggal di sini kan. Nah, terus akhirnya aku ada job-job luar kota ya, akhirnya keluar kota paling seminggu sekali, seminggu terus pulang lagi gitu. Ya tak pantau terus lihat di foto segala macam, udah gitu. Jadi Mas. Oke. Mas Pepeng mau melanjutkan lagi ceritanya? Atau kita lanjut ke Mas Lanjut aja Yusing? Mas, lanjut aja Mas Yusing. Baik, nanti kalau ada pertanyaan lagi. Sekarang kita kita loncat ke sang arsiteknya nih. Mas Yusing, monggo dipersilakan. Sambil share screen ya. Ya. Oh. Bisa ya Mas Persi. Bisa Mas. Woi, sangar wais. Nah, ini malah lebih detail ini. Yang mau menerangkan Mas Yusing atau Mas Yopi dari Akanama Jogja? Pak Yusing gimana? Oh, baik. Ya, nanti kalau ada tambahan Yopi silakan tambahan ya. Ya, siap. Nggak mau jalan ya. Nah, oke, ini rumah kondisi aslinya tahun 2013 ya. Jadi saya ke situ tuh pengen tahu sebetulnya strukturnya seperti apa, karena itu penting. Kalau strukturnya nggak beres, maka harus banyak dibongkar tuh, harus diulang lagi dari struktur. Tapi ternyata strukturnya sudah cukup bagus karena ini memang bangunan yang relatif baru ya, nggak lama sekali begitu. Dan dengan anggaran yang 25 juta itu, kita memang sudah usulkan ke Mas Pepeng dari awal bahwa kita desain rumah tumbuh aja. Jadi jangan cuma melihat kebutuhan saat ini, tapi juga kebutuhan masa depan gitu. Karena pasti kan ini nggak cuma sekedar buka klinik kopi, Mas Pepeng akan tinggal di sini, nanti akan berkeluarga dan lain sebagainya ya. Jadi kita memang mengusulkan dari awal rumahnya bisa tumbuh. Nah, karena anggaran yang memang hanya 25 juta, maka opsinya adalah waktu itu kita cuma bisa bikin teras. Nah, kebetulan sebelum pindah ke sini, klinik kopi kan di Kejayaan itu kan lesehan begitu ya. Tidak ada tempat duduk, tidak ada meja begitu. Jadi para pembeli itu lesehan. Nah, itu yang saya bawa ke rumah ini. Jadi kita bikin teras aja cukup.
orang-orang lesehan sambil minum kopi, kira-kira begitu, supaya memang suasananya tetap suasana klinik kopi dan dia relatif murah dan terjangkau begitu kira-kira ya. Jadi kita desain yang sebelah kanan itu kami desain sebagai teras, nanti rumah tumbuhnya di atas dari bangunan ini. Nah kira-kira seperti itu. Nah rumah yang awal ini kita nggak banyak berubah, jadi ruangan-ruangannya hanya tetap sudah ada sekat-sekat di sini memang. Cuman kita usulkan nanti di sini akan ada meja bar buat cuci-cuci begitu ya. Di sini mungkin nanti jadi area roasting. Kemudian waktu awal-awal memang nyeduhnya itu kita usulkan juga waktu itu, atau Mas Pepeng udah punya ya, pakai gerobak angkringan itu ya. Iya Mas. Pakai gerobak angkringan, belum pakai meja bar begitu. Kira-kira begitu. Jadi kita hanya memperbaiki kamar mandi sedikit, membuat area lesehan, dan ini kolam ini memang diminta sejak awal untuk bisa memfilter air-air bekas pakai dan air hujan ya, supaya kita bisa pakai lagi begitu. Nah, beruntungnya buat kami Akanoma karena sejak awal Mas Pepeng sudah bilang bahwa pakai bambu aja nggak apa-apa begitu loh. Mas Pepeng mau pakai bambu. Ini sangat mudah karena dengan 25 juta itu kalau kita pakai pilihan-pilihan opsi material lain akan sangat sulit begitu ya. Jadinya kita sejak awal mengusulkan bambu, bahkan kita sudah diskusi bareng Mas Pepeng juga rumahnya juga nanti akan jadi rumah bambu. Nah, ini yang terasnya tadi. Kemudian mulailah kita ketemu Mas Jajang, lalu dari Bambu Bos. Kemudian saya menunjuk Mas Jajang karena Bambu Bos itu kontraktor bambu di Jogja? Mereka itu selain kontraktor juga memang supplier material bambu awet ya. Oh, oke. Dan menariknya Bambu Bos tidak hanya menyediakan semua sendiri, tapi mereka bekerja sama dengan warga-warga di kebun-kebun bambu yang mereka latih untuk bisa memasok ke mereka gitu. Jadi dulu tuh setahu saya 20% mereka bikin sendiri di gudang, 80% itu pasokan dari warga yang punya kebun bambu ya. Jadi ekonominya betul-betul merakyat begitu. Jadi ini kita pakai Bambu Bos karena memang mereka sudah siap punya bambu-bambu awet yang sudah diproses begitu ya, supaya tidak kena bubuk begitu. Nah kemudian desain awal memang tidak ada ubin ini, tapi setelah dibangun, lalu Mas Pepeng ada tabungan lebih, akhirnya ditambahkan ubin supaya lebih nyaman ya untuk duduk dan lebih licin ya. Jadi ini anggaran tambahan selain yang 25 juta di awal. Waktu itu memang tidak ada pilihan, material atapnya yang kita tentukan adalah fiber semen, non asbestos kita cari, yang supaya murah tapi juga ya lumayan awet lah gitu. Berarti ini lantai itu dari kumpulan keramik-keramik sisa atau bekas gitu ya, Mas? Ubin-ubin bekas, iya, Mas. Ya. Ubin Iya, bekas, Mas. Karena di Jogja ada beberapa pabrik ubin ya. Ada. Bekas-bekas ini bisa lebih murah gitu. Itu untuk nggak bekas juga sih, sebagian campur ya. Pasien-pasiennya Mas Pepeng itu berarti duduk lesehan di situ ya? Lesehan, Mas, lesehan. Ya. Oke. Ya. Itu yang pakai tiker itu sebelum ada ubin tuh, sebelum dipasang ubin. Belum ubin. Itu ubinnya udah datang tapi baru dipasang gitu. Belakangan, ya. Iya. Terus yang ini buat filternya. Wah, ini. Ya, yang filternya ya, filter kolam ya. Itu untuk filter kolam? Filter ya, kolam. Oke. Filter sama tempat cuci-cuci, masuk filter situ, nanti masuk ke kolam gitu loh, Mas. Kolam ikan gitu. Ya. Mas Yusing mau lanjut atau kita Saya lanjut ya. Baca ini dulu pertanyaan? Oh, boleh. Ada pertanyaan dulu boleh. Kita maju mundur aja biar agak greget gitu ya. Ini kebetulan untuk Mas Pepeng nih. Suka duka dalam mewujudkan atau mengubah rumah menjadi rumah sekaligus tempat usaha, bagaimana tuh Mas Pepeng? Suka dukanya? Dukanya apa ya? Dukanya jarang keluar rumah, Mas, itu dukanya itu. Malah hemat ongkos ya? Ya kalau dihitung itu lebih suka, Mas. Aku malah sangat menikmati tinggal di rumah dengan kondisi kayak gini. Rumah sangat penting gitu kan. Kita hampir ini juga seumur hidupku ini di rumah paling lama seumur hidupku ya di kondisi kayak gini. Jadi ya di rumah itu sangat menyenangkan itu. Gitu. Itu tadi pertanyaan dari
Richard Renaldo. Lalu Iya. Pak Cahyo Widodo nanya nih, kopinya secangkir pinten Mas Pepeng? Kopi ini 25 Mas. 1 cup 25. 25. 25. Ya. Oke, Dulu sekarang awal-awal 10.000 ya Mas ya? 10.000 Mas dulu. 10 terus 15 terus terakhir Terus 25. 15, terus 20, terus 25. Segmennya Mas, segmennya kan berubah kan segmennya. Udah Mas, Baik. lanjut nanti Mas, yang lantai 2 Mas, Ya. ini seru ini. ini dari Septian Ahmad untuk Mas Yusing. Dari sudut pandang Akonoma, apa saja hambatan dalam mendesain klinik kopi? Woi, Hambatan utama saya kira anggaran ya, makanya sempat Anggaran. kami tolak ya, karena kita terus terang nggak mampu. Saya jawab Mas Pepeng 25 juta saya nggak mampu. Bikin apa begitu ya? Bingung. Itu 2010 ya, 2011 ya, kira-kira gitulah ya. Cuman akhirnya ya ketemu setelah kita juga belajar soal renovasi tadi, nanti saya cerita ya. Ini kita berani bikin lantai 2 tanpa mengubah struktur lantai 1. Jadi konsepnya adalah yang lantai 2 itu harus berupa bangunan yang ringan. Dan karena kebetulan memang kita pakai bambu ya, jadi relatif ringan gitu. Dan memang kebetulan rumah aslinya pun jarak antar kolomnya cukup berdekatan, sehingga kita bisa begitu untuk bikin lantai 2. Jadi kendala utama memang di anggaran. Lebih di anggaran ya kendala utamanya ya. Oke. Lalu berikutnya tadi dari Septian Ahmad. Lalu ke Mas Pepeng lagi nih. Ya Mas. Dari siapa nih? Dari XXR. Mohon maaf, izin bertanya, apakah yang membuat Mas Pepeng berkeinginan membuat bangunan minimalis yang fungsional, yang bisa dibilang dominan bambu atau natural? Tadi udah dijawab sebetulnya kayak gitu ya? Udah Mas. Oke, tadi udah dijawab. Nah, masih ini kayaknya lakunya ke Mas Pepeng nih Mas Yusuf nih. Nah, Sementara ini. Ya, Mas Yusing dulu Mas cerita lantai 2-nya seru ini. Gak apa-apa, nanti dulu nih. Kita satu dulu ya. Aku juga seneng ini, iya. Dari Emmanuel Wicaksono, saya hendak bertanya ke Mas Pepeng. Seiring makin suksesnya bisnis kopi Mas Pepeng, biasanya ada perubahan baik kebutuhan atau gaya hidup. Tentunya perubahan ini bisa menjadi berdampak pada rumah itu sendiri sebagai wadah aktivitasnya. Apakah ada rencana mengupgrade rumah tersebut? Kalau ada, kira-kira apa bayangan Mas Pepeng? Tadi Udah Mas. Rumah mikro itu tadi ya? Aku mau bikin rumah mikro, nah tak jelasin. Aku mau bikin rumah mikro Mas besok. Itu di atas lesehan ini 4x4 di atasnya ini, di atas atapnya itu kita mau bikin lantai 2 lagi. Baik, tuh, nanti biar Mas Yusing yang melanjutkan. Mas Yusing, ya. Monggo, Mas Yusing, lanjut lagi kita. Oke. Jadi memang desain pertama itu lantai 2-nya kita sudah siapkan, ada kamar anak di situ ya, masuk ke area teras, terus ruang keluarga dan kamar tidur utama dengan kamar mandi di belakang. Walaupun ini nggak kejadian karena akhirnya kamarnya pun cuma di sekat lemari ya Mas Pepeng ya, cuma di sekat lemari, tapi lokasinya di situ. Jadi kamar anak ini belum dibuat sampai sekarang karena mungkin lokasinya akan lebih leluasa seperti sekarang ya, dia bisa ke teras samping gitu ya, kamar mandi juga diaksesnya juga lebih bareng-bareng begitu. Ini jadi satu ruangan terbuka begitu ya, lantai 2. Nah desainnya semula kita usulkan memang atapnya dibuat miring karena ada kemungkinan bisa nantinya tumbuh lagi nambah mezanin di bagian atap yang tinggi ini. Jadi yang tinggi ini kita bisa bikin mezanin untuk ruang aktivitas, ruang belajar misalnya, perpustakaan dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu di atas kamar tidur anak. Ini juga belum dibuat. Itu di bawah atap ya Mas Yusing ya? Betul, di bawah atap. Karena itu mengapa atapnya kita tinggikan ke belakang begitu ya. Oke. Ya, ekspresinya memang masih mengikuti yang kita desain sejak awal dari terasnya itu dengan menggunakan kolom bambu. Lalu kolom bambunya daripada 2 digabungkan, lebih baik kita buat jadi seperti sekur ya, jadi V begitu supaya ekspresinya juga lebih menarik begitu. Victory. Ya. Nah ini potongannya. Semula tuh memang ada mezanin di situ. Yang mezanin itu belum dibikin. Sekarang memang jadi agak tinggi ya di situ ya. Tinggi banget Mas. Ini ada yang agak keliru waktu dibangun sebetulnya Mas Pepe, nggak tahu sadar nggak?
Yang kita desain kan tampak di atas kamar tidur utama tuh di sini nih kacanya. Sekarang kan di belakang, persis di paling belakang situ, sehingga Iya. ini yang sering tampias dan lain sebagainya ya. Iya. Di bagian sini ya. Nah ini waktu mulai membongkar atap. Waktu itu prosesnya karena ADC mau syuting, sudah ada dengar berita begitu, tanggal sekian begitu. Tanggal sekian. Jadi Mas Pepeng semangat, kita sekalian aja bangun dulu atapnya. Tapi karena uangnya belum cukup, jadi menariknya dari klinik kopi ini adalah Mas Pepeng sejak awal memang sudah mau berproses, tidak langsung sekali jadi. Ya. Ada anggaran berapa kita bangun. Anggaran berapa kita bangun, nggak harus selesai, itu nggak apa-apa begitu. Sama seperti bikin kopi ya Mas Pepeng ya? Iya Mas, pelan-pelan Mas. Sabar maunya. Nah sementara banyak klien saya yang lain yang anggarannya mepet nggak mau berproses sepanjang klinik kopi ini, sehingga banyak keterbatasan ya. Kalau di sini memang waktu itu baru cukup lantai 2-nya itu bikin atap, lantai 2 dan lantai 2-nya supaya nggak bocor begitu, ya udah kita bikin plat aja dan struktur lantai 2-nya begitu. Ini prosesnya ya waktu itu. Sempat tutup beberapa hari untuk kita dan lantainya pun kita pakai bambu, jadi strukturnya bambu semua. Saya kayaknya ada. Nah itu dari bawah ya. Bambu belah begitu sebagai alas buat lantainya, semacam apa? Bondek lah ya kalau baja ya. Itu dinding existing Mas. Dindingnya dinding existing. Oke. Kebetulan memang ini sudah ada ring balak nih di sini nih. Jadi beruntung begitu ya. Ring balak ini membantu membagi beban. Ya. Jadi ini lebih membagi beban lantainya merata begitu. Kemudian kita cornya pakai wire mesh baja cuman tipis kok berapa ya, saya lupa. Lalu dicor tipis lantainya mungkin 8 cm apa 10 maksimal lah, tidak sampai 12 cm supaya juga bebannya ringan ya. Ini dari belakang. Nah, ini sudah mulai jadi waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi ini suasana lesehan, lalu kemudian Mas Pepeng juga punya ide yang menarik, dia memisahkan area umum dengan area perokok gitu. Jadi yang perokok konsepnya misbar, kalau gerimis ya matiin lah rokoknya gitu, bubar. Itu jadi area tempat merokok itu di luar, di depan itu tidak dikasih atap, dia terbuka aja, di sekelilingnya ada pepohonan begitu ya. Ini buat saya sangat menarik dan realistis begitu ya. Kalau kita bikin macam-macam kan jadi mahal begitu. Jadi ini memang sesuai dengan anggaran, tapi menurut saya ya sangat manusiawi dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada begitu ya. Kemudian mereka bisa bergabung di sini begitu. Nah memang sejak awal juga area brewing atau area seduhnya itu agak private di dalam rumah yang existing sini. Dia di dalam supaya orang bergantian masuknya. Dia sudah mesan, dia akan minum di luar, di terasnya begitu, nggak mengumpul semua di dalam. Oh itu ruang prakteknya Mas Pepeng ya? Ruang praktek ya. Iya Mas. Nah dengan lesehan jadi menarik seperti ini. Jadi aktivitas pengunjung itu sangat informal ya, kayak ada anak kecil tiduran, lesehan gitu ya, bebas sebetulnya. Ya. Kita mau dan memang karena pakai ubin kan enak ya, udah dipoles, licin, dingin gitu ya. Jogja dengan suasana yang panas kan lesehan begini enak gitu, nyaman. Ini yang area samping, jadi tangga buat naik ke lantai 2 itu dibikin private juga. Jadi dari area seduh, dia langsung naik ke atas, ini langsung ke teras di rumah yang di atas ya. Nah, ini foto lantai 2-nya. Oh, ini lantai 2 ini. Iya. Depannya sebelah sana ya. Sebelah sana depannya. Iya, depan sebelah sana, Mas. Ini ada ruang multifungsi lah ya. Multifungsi, plafonnya pakai bilik bambu. Memang ini belum ideal, karena memang anggaran yang sangat mepet, akhirnya atap utamanya pun fiber semen. Jadi memang masih agak panas ya. Kalau sekarang kan banyak material-material baru yang lebih adem ya, pakai UPVC dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu memang ketersediaan anggarannya hanya bisa pakai fiber semen, jadi kita masih pakai fiber semen begitu. Rencana awal kita usulkan mau dirambatkan pohon di atapnya. Tapi nggak jadi karena talangnya ditampung air hujannya sama Mas Pepeng. Jadinya kalau ada pohon nanti bisa bikin mempet ya talangnya. Jadi mempet saja. Nampung air hujan untuk apa Mas? Buat nyiram-siram Mas, buat siram-siram. Oh, ya, oke.
Ya ini dari depan dan dari belakang ya. Dari belakang. Nah ini dari area misbar nih, area prokoknya. Ini. Awalnya juga bambu ya tempat duduknya, kemudian Bambu. lama-lama rusak, diganti jadi pakai cor-coran. Pakai semen. Ya, lalu juga dibuat carport lebih nyaman. Akhirnya kita tambahkan kanopi di area carport, tetapi tidak ada pohon-pohon besar yang sudah ada itu nggak ada yang ditebang satupun ya Mas ya. Nggak ada yang ditebang. Semua existing tumbuh begitu. Yang pernah ke sana pasti pernah membaca ada tulisan di area merokok itu buanglah mantan pada bak sampah itu Mas ya? Iya ada Mas. Ya ini meja seduhnya ya, jadi ada Iya, tempat cuci di sana yang kita tambahkan buat sekalian rak-rak jualan kopinya, kemudian tempatnya sederhana sih meja seduhnya seperti ini. Tapi yang menarik justru ini struktur kalau kita ngelihat ke atas kan struktur lantai yang dari bambu itu balok bambu dan sekat pelat bambunya itu kan kelihatan ya bambu-bambu belahnya gitu. Ya, ini foto yang lain. Yopi mungkin ada yang mau ditambahkannya sebelum masuk ke rumah mikronya? Oke. Ya memang kalau dari awal ya, saya ditugasin Pak Yusing untuk mengawal proses desain. Memang awalnya agak ragu memang, karena ketika bukan soal budget sih, kalau saya budget optimis sebenarnya. Tapi tentang suasana gitu loh. Sebelumnya di klinik kopi bertempat di pusat studi lingkungan Sanata Dharma di belakang. Karyanya itu mewah, Pak Eko. Mewah banget ya. Iya, mewah banget itu. Jadi suasananya adem, asri, banyak pepohonan. Pohon jati ya. Pohon jati. Gitu. Dan Mas Pepeng bilang, aku pengen pindah ke rumahku sekarang biar nggak bayar sewa tempat lagi. Giliran datang ke rumahnya, saya cukup kaget tuh, rumahnya minimalis gini dalam tanda kutip. Kecil. agak ragu sebenarnya. Wah ini bisa nggak ya, maksudnya menyamakan keasrian di sana gitu. Jangan-jangan orang yang berkunjung ke sana juga menikmati suasananya gitu. Betul. Ya, itu saya karena memang dulu yang di sana menarik banget sih suasananya. Menarik banget sebenarnya. Ada kebun jati cukup luas gitu ya. Iya. Lantainya parket begitu kalau nggak salah ya. Iya, parket. Dan memang tantangan yang berat menurut saya juga itu ya. Jadi waktu lokasi Gejayan dan Kaliurang kan jauh banget. Jauh. Jadi pindah dari sana ke sini dengan suasana yang baru itu memang agak berat tuh. Iya, betul. Tapi ya, nilai lebihnya Mas Pepeng punya ketelatenan. Artinya untuk biasanya kita menyediakan area lesehan, Mas Pepeng menghidupkan bangunan ini secara keseluruhan. Artinya dihidupkan dengan interior, dengan landscape. Mas Pepeng dari awal saya lihat juga suka nanam-nanam gitu ya. Jadi awalnya yang tadinya dalam tanda kutip gersang berpasir gitu. Jadi bisa lebih hijau untuk saat ini gitu. Jadi ya itu akhirnya keraguan tadi bisa dipatahkan oleh mungkin ketekunan Mas Pepeng juga untuk mengisi dari kekosongan dari bangunan-bangunan ini, bangunan yang kita desain secara bertahap ini gitu. Sampai akhirnya cukup rimbun sampai sekarang, kira-kira seperti itu. Ya, nah waktu itu sempat Mas Pepeng nanya, waktu baru jadi terasnya, saya datang ke sana, belum buka tokonya karena saya datangnya pagi-pagi, Mas Pepeng sempat nanya, ini Mas diapain lagi ya, mengisi ruangannya gitu. Saya nggak mau jawab, jadi saya bilang, arsitek itu hanya mendesain tubuh Mas Pepeng, jiwanya biar pemiliknya yang mengisi. Jadi biar Mas Pepeng yang isi jiwanya itu, karakter ruangannya biar Mas Pepeng yang ngisi. Karena saya tahu Mas Pepeng itu banyak lihat foto, banyak lihat contoh dan punya penilaian estetika yang cukup baik begitu. Jadi jiwanya memang Mas Pepeng yang ngisi. Jadi ini proses kalau di Akanoma itu yang kita sebut berkolaborasi dengan partisipatif dengan klien gitu ya. Nggak semua klien kita desainnya selesaikan, tapi justru mengajak klien mengisi jiwanya dari bangunan begitu. Dan memang jadi menarik begitu ya, menambahkan foto-foto, menambahkan suasana cerita-cerita jalan-jalan,
perabot-perabotnya dan lain sebagainya ya, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira arsitek tidak tahu segalanya lah. Jadi arsitek juga terbatas apalagi untuk ruang-ruang yang sangat privat seperti ini ya. Nah kemudian muncul persoalan yang tadi Mas Pepeng sudah cerita kan, kayaknya kita perlu ruang untuk yang lebih private deh. Sekarang juga suka ada tamu kadang-kadang pengen lihat ke atas begitu ya, dan udah mulai besar, jadi perlu ruang yang lebih private. Ini belum pernah kita rencanakan dari awal. Jadi yang tahap desain rumah tumbuh di awal tuh nggak ada sama sekali rencana menambah bangunan lain selain sekedar menambah mezanin. Tapi kebutuhan itu kemudian muncul, kita ngobrol-ngobrol, jadi tadinya cuma mau bikin kamar entah di mana begitu. Kemudian kita usulkan kamarnya itu seolah-olah semacam rumah mikro ya. Jadi dia tidak cuma sekedar kamar tidur, tapi ya semacam rumah, tapi memang hanya kamar tidurnya cuma satu, tapi dia punya ruang kerja, dia punya ruang makan, dia punya dapur, dia punya kamar mandi sendiri gitu ya, nggak cuma sekedar kamar tidur. Nah lokasinya kita usulkan ini pindah-pindah nih, berkali-kali ngobrol diskusi gitu, nyari-nyari, akhirnya kita usulkan di atas warung lesehan tadi di bagian belakang ya, di bagian belakang. Ini juga kita usulkan ke Mas Pepeng supaya nggak cuma bikin kamar, tapi juga semacam rumah mikro tadi, dan juga di atasnya kita tambahkan lagi ada fungsi nongkrong ya, ada deck di atas atap supaya kita tahu juga memang ruang bercocok tanamnya menjadi lebih banyak karena memang Mas Pepeng dan istrinya suka sekali bercocok tanam ya. Bahan dasar rumah mikro ini masih bambu atau yang ini mulai ada kebutuhan lebih private. Jadi karena ini lebih private. Ini belum pernah dipublish loh Mas ini. Baru pertama kali di sini loh ini. Jadi belum pernah. Aku aja nggak berani ngeposting ini. Karena belum dibangun ya. Ya belum. Tapi seru-seru ini. Jadi kita usulkan waktu itu pengennya kan beton, Mas Pepeng mintanya beton. Jadi kita usulkan udah baja aja strukturnya di bawah supaya tidak terlalu repot. Konstruksinya kan kalau baja kering lah. Ya mungkin kita akan nambah pondasi sedikit ya, 4 titik gitu, memperbaiki pondasinya. Lalu mungkin nanti seluf di bawah juga bisa menjadi semacam tempat duduk lah. Jadi selufnya itu mungkin di atas lantai begitu ya, supaya nggak usah bongkar lantai yang ada. Baru di atasnya pakai tipis yang di plester ya, kira-kira begitu. Lalu di bagian atasnya nanti ada yang deck buat nanam pohon dan juga buat berjemur, buat nongkrong dia lihat pemandangan sawah kalau sawahnya belum dibeli orang begitu.